Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang masa demokrasi liberal yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Oke, sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Brianto Murradipta. Nama saya Fazza Fadlur Rahman. Nama saya Sally Adita. Nama saya Fandini. Oke, kita masuk aja ke materi. Ini adalah masa demokrasi liberal yang dimana kita menggunakan hukum kenegaraan yaitu UUDS RI 1950, Undang-Undang Sementara Pengganti RI 1950. Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Bentuk pemerintahan kita adalah republik, sistem pemerintahan kita adalah parlementer. Nah, itu berbeda ya. Dipimpin oleh Perdana Menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, kita memakai sistem multipartai, artinya banyak-banyak partai di parlemen. Bentuk negara kita adalah kesatuan yang dipimpin oleh pemerintah pusat. Hubungan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Yang pertama ada Kabinet Nasir, dia menjabat pada tanggal 6 September 1950 sampai 27 April sampai 1951. Dia dari Partai Masyumi. Yang kedua ada Kabinet Sukiman, menjabatnya pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Dia dari Partai Masyumi dan PNI. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo, menjabat 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Dia dari Partai PNI. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amidojo I, yang menjabat 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Dia dari Partai PNI. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap, yang menjabat pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Dia dari Partai Masyumi. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Amidojo II, yang menjabat 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Dia dari Partai PNI. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda, yang menjabat pada 9 April 1957 sampai 10 Juni ya? 1959. Dia dari Kabinet Zakir Kabinet. Terus selanjutnya ada program kerja dan jatuhnya kabinet. Nah, ini juga merupakan materi sejarah kita pada semester 1 ya. Jadi harusnya masih ingat. Yang pertama itu ada Kabinet Nasir, terus itu ada program kerjanya, bisa dibaca sendiri. Terus ekonominya merupakan ekonomi benteng yang memberi bantuan kredit kepada pengusaha pribumi namun gagal. Terus ini pencapaiannya yang berhasil bergabung dengan PBB. Terus ini jatuhnya dia karena gagal menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Terus yang kedua ada Sukiman. Terus ini program kerjanya. Terus program ekonominya ada Nasionalis de Javas Bank yang menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Lalu pencapaiannya ada pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Nah, jatuhnya itu karena mosi tidak percaya. Lalu yang selanjutnya ada Wilopo. Nah, itu program kerjanya juga bisa dibaca sendiri. Nah, untuk program ekonominya Wilopo ini nggak ada. Terus pencapaiannya itu memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN. Lalu jatuhnya karena ada peristiwa Tanjung Morawa 1952 dan kebetulan TNI AD dan ikut campur urusan jabatan dan keuangan AD. Kedua, nah ini program kerjanya. Terus program ekonominya ada RPLT atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Lalu pencapaiannya itu pembubaran KMB. Lalu jatuhnya karena adanya perseteruan dari PNI dan Masyumi. Lalu terjadinya banyak pemberontakan. Terus ada Kabinet Juanda, itu program kerjanya. Terus program ekonominya yaitu ada MUNAF, Musyawarah Nasional Pembangunan, untuk mencari solusi rencana pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Lalu pencapaiannya ada Deklarasi Juanda, pengakuan Konferensi Laut Jamaika. Lalu jatuhnya karena adanya pemberontakan dari PRRI dan PEMSA. Untuk pemberontakan pada masa demokrasi liberal, di sini kita liberal. Jadi di sini ada dua, DITI sama PRRI, PEMSA. Jadi aku mau jelasin tentang DITI. Next. Nah, di sini biar lebih singkat, jadi kita dibikin tabel di sini. Jadi ada 5 daerah DITI ini. Itu pertama Jawa Barat kan, Pak Sumirjo, karena dia menang perjanjian Renville ya, karena dia
nggak mau Jawa Barat ini dikuasain sama Belanda karena kan emang mau bikin negara Islam di Jawa Barat, makanya nggak terima. Terus di penyelesaiannya melakukan operasi penumpasan 7 Agustus 1949 yaitu Operasi Baratayuda dengan taktik harga betis. Nah ini udah dijelasin ya sama kelompok sebelumnya, jadi mungkin harusnya masih ingat. Terus di sini ada Aceh, Daud Barat. Di sini cuma karena Aceh itu mau digabungin sama Sumatera Utara sama statusnya diturunkan dan mereka tuh nggak terima, makanya penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang menghasilkan status daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Kemudian di sini ada Jawa Tengah, Amir Fatah. Amir Fatah itu kecewa karena banyaknya kaum kiri. Jadi si Amir Fatah ini sama kayak Kartu Suwiryo pengennya negara Islam gitu kan. Makanya dia lakuin pemberontakan dan ditumpas melakukan gerakan banteng negara. Kemudian ada Kalimantan Selatan di Fajar, dia kecewa karena adanya reorganisasi TNI. Terus mantan pejuang kemerdekaan yang pengen diakses ini tuh gak terima, kok ada sendiri sih sedangkan kita nggak diterima. Terus melakukan pemberontakan, mereka membentuk Kesatuan Rakyat Tertindas. Terus itu ditumpas oleh pemerintah dengan melakukan operasi militer julid. Yang terakhir ada Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakar. Jadi Kahar Muzakar ini pengen banget nih punya jabatan di pimpinan APRIS. Nah, Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan ingin masuk APRIS tapi nggak lolos syarat kan. Nah di sini juga karena dia pengen jadi pemimpin APRIS, jadi kayak pengen jabatan yang tinggi, tapi dia cuma di Korps Cadangan Nasional, jadi cuma dapat di posisi cadangan dan melakukan pemberontakan juga. Terus di operasi militer Umas. Dari Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Latar belakang, adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. 2. Kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. 3. Ketimpangan ekonomi. Dan terakhir, ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Puncak konflik. Pada 10 Februari 1958, Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum yang berisi Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam kepada pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah bertindak tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD AH Nasution membekukan Komando Operasi Militer Sumatera Tengah dan mengadakan operasi militer gabungan atau operasi 17 Agustus. Berikutnya, pada tanggal 15 Februari 1958, terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI Permesta. Akhir dari masa demokrasi liberal, gagal membentuk UUD baru. Jadi dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan sehingga pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi rumit dan berjalan sangat lama. Kabinet mementingkan partai mengakibatkan stabilitas politik kacau dan masalah kegangguan keamanan. Hal ini mendorong Presiden untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Melakukan kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Dan terakhir 4. Pembentukan MPRS dan DPRS. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari presentasi kami. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kami pamit, mungkin ada yang mau bertanya? Saya deh. Oke, Askia, apa pertanyaannya? Jadi kenapa sih pergantian kabinet dari kabinet Nasir ke kabinet yang lain-lain itu terjadi secara singkat gitu? Kenapa cepat-cepat banget? Oke. Jadi gini. Sebenarnya waktu itu ibaratnya tuh orang-orang masih pada egois gitu ya. Jadi tuh orang-orang kabinet sama petinggi partai ini tuh pengen tuh mementingkan golongannya sendiri, pengen golongan partainya masing-masing tuh menang gitu. Pokoknya partai kita yang harus berkuasa. Makanya kabinet-kabinet ini tuh pada egois gitu, pengen mementingkan kepentingan utama partainya sendiri. Makanya kabinet-kabinet ini tuh gampang runtuh. Jadi tuh gak fokus sama tujuan utama, jadi fokus dengan kepentingan partai itu tersebut gitu. Jadi tujuan yang seharusnya diprioritaskan oleh untuk negara tidak terrealisasikan, kayak gitu Askia. Gimana, terjawab? Oke, terjawab. Makasih. Makasih ya.